Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirrabbilalamin, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa alhamdulillah bertemu kembali dalam forum Gerakan Perempuan Mengaji edisi ke-6 melalui media Zoom. Kemudian yang terhormat pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur, yang kami hormati Ibu Koordinator Bidang MPK dan MTK, Ibu Dr. Randa Faridah Muwafiq. Kemudian yang kami hormati Ibu narasumber pada hari ini yang sudah tampil cerah sekali, ya, segernya Ibu Umi. Saya jadi teringat belewah loh Bu Umi. Kita narasumber Ibu Umi Thohirah yang bersiap dengan materinya yaitu Tazkiyatun Nafas. Kemudian dari jajaran PWA ada Ibu Sumiati beserta yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian juga tim dari MTK PWA Jawa Timur yang kami banggakan. Terima kasih atas kerja kerasnya untuk menyukseskan kegiatan kali ini. Kemudian yang kami banggakan dan kami sayangi, kami hormati ibu-ibu pimpinan dari MTK dan CMA PDA se-Jawa Timur. Terima kasih rawuhnya ibu-ibu semua, ibu-ibu pimpinan yang saya sangat pahami, ya, kami pahami pasti hari ini sangat sibuk begitu, ya, mempersiapkan hari-hari terakhir Ramadan menjelang Idul Fitri biasanya sangat sibuk. Entah sibuk persiapan mudik atau sibuk berhias untuk rumahnya, menyiapkan kue dan sebagainya. Mungkin sudah ada siap lodo, rendang dan sebagainya, Ibu. Sudah dipersiapkan dari sekarang. Nah, kita curi waktu kita sebentar dari konsentrasi yang tadi itu, kita berkonsentrasi sebentar untuk thalabul ilmi dalam Gerakan Perempuan Mengaji ke-6. Baik, demi kelancaran acara kita pada hari ini, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca Al-Fatihah, kemudian kita lanjutkan dengan ikrar. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Baik, alhamdulillah. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah dan ikrar tadi menambah keberkahan dan kelancaran acara kita pada siang hari ini. Kemudian kami persilahkan kepada petugas pembacaan ayat suci Al-Quran dari PDA Lamongan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari keampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak, baik ketika di waktu lapang maupun di kala sempit. Orang-orang yang memohon, orang-orang yang menahan amarahnya, dan mau memaafkan orang lain, maka Allah akan menyintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendalimi diri sendiri, segeralah untuk mengingat Allah, lalu mohon ampunlah atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat kita ampuni? Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang di dalamnya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah disampaikan terima kasih kepada Ibu Fatmawati dan Ibu Juwariah. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, berikutnya kami persilahkan kepada Ibu Farida Muwafiq selaku Koordinator Bidang Majelis Tablik dan Majelis Kader Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur. Kepadanya disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suaranya saya? Jelas, Ibu. Oke, alhamdulillah. Jelas, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin shodiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati ibu-ibu jajaran pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur yang bisa menyempatkan diri bergabung di forum ini. Ibu-ibu dari Majelis Tablik dan Ketarjihan yang tentunya sudah menyiapkan untuk semua persiapan untuk gerakan perempuan mengaji yang ke-6 begitu Bu Mbak Nurul.
Alhamdulillah, pertama mari kita melahirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang kalau kita disuruh menghitung tidak akan mampu. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi nikmat apapun, sekecil apapun, kalau kita kembalikan semua itu pada kekuasaan Allah, semua adalah karunia Allah. Kalau kita disuruh menghitung-hitung, maka kita tidak akan mampu memakai alat secanggih apapun. Sudah dinyatakan oleh Allah, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kita tidak akan mampu. Maka kenikmatan yang bisa kita rasakan pada saat ini adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Ini yang perlu kita yang perlu kita syukuri benar-benar, karena banyak di luar sana yang namanya hamba Allah itu tidak bisa memanfaatkan bagaimana ketika diberikan sehat dan sempat itu. Nanti kalau sudah tidak ada sempat, tidak ada kesempatan, baru sambat. Kalau tidak ada rasa sehat, kurangi nikmat sehatnya, itu juga akan merasa sambat di situ. Nah, pada siang hari ini, mudah-mudahan sholawat salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh sanak keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Pada siang hari ini, saya mungkin mewakili dari Majelis Tabligh yang kebetulan saya merupakan koordinator yang saat ini Ibu Ketuanya Ibu Dr. Istiqomah kondisi kurang sehat. Mudah-mudahan cepat pulih, Bu Is. Saya tidak lihat tadi bisa gabung di Zoom ini atau tidak. Mudah-mudahan bisa, walaupun sambil tiduran atau sambil santai begitu. Baik ibu-ibu sekalian, dari Majelis Tabligh Ketarjihan, Majelis Tabligh dan Ketarjihan serta Korp Mubalighat se-Jawa Timur yang bisa bergabung, luar biasa. Tadi disebutkan oleh Mbak Nurul di akhir Ramadan, ya sibuk, sudah pasti itu. Sibuk menyibukkan diri, ya dari sudut manapun kita. Mudah-mudahan yang pasti kita bisa berakhir di bulan Ramadan ini dengan ending yang begitu kita harapkan, sebagaimana pernyataan perintah daripada puasa itu endingnya adalah la'allakum tattaqun, gitu ya. Itulah mudah-mudahan yang bisa kita gapai nantinya. Jadi di 10 akhir Ramadan ini bergema kajian-kajian, tarawih dan sebagainya. Itu adalah judulnya kiat menggapai Lailatul Qadar, kan itu ya. Dan mudah-mudahan ini kita semua sebagai pimpinan bisa menggapai apa yang diharapkan itu tadi. Harapan dari Allah memerintahkan siam. Nyalakan kok gambarnya ono. Alakum tatakun itu tadi mudah-mudahan bisa kita peroleh. Dan alakum itu kan nanti terus menerus. Nah, tatakun ini bisa melekat pada diri kita secara terus menerus. Tidak hanya di Ramadan ini saja. Itu tujuannya. Jadi terima kasih sekali pada ibu-ibu yang menyempatkan. Jadi tadi istilahnya Mbak Nurul mencuri waktu ya, menyempatkan waktu. Saya sempat di WA oleh Ibu Ketua, kok mepet-mepet lebaran GEPM-nya. Bismillah Bu, saya gitu. Biar tidak libur, karena bulan kemarin sudah libur, saya matur seperti itu pada beliau. Alhamdulillah, ada berapa Mbak yang bisa bergabung, Mbak Nurul? 130 Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini benar-benar pada mendapatkan Lailatul Qadar ini nantinya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu tadi
la'alakum tatakun ini mudah-mudahan berjalan mengalir nanti sampai kapan kita habis kontrak kita di dunia ini. Baik ibu-ibu sekalian, materi yang akan disampaikan oleh Bu Umi juga alhamdulillah ini singgung sedikit setelah beliaunya cuti, ibu-ibu sudah pada pirsa ya, dan alhamdulillah mulai awal bulan Maret ini sudah bisa bergabung kembali ke Aisyah karena itu adalah prosedur persyaratan yang harus dilalui oleh para ibu-ibu yang nyalek ya Bu istilahnya itu sudah kita ketahui bersama, dan karena beliau tidak lolos maka kembali ke jalan yang benar. Kembali jalan yang benar. Materi yang akan disampaikan Bu Umi itu tazkiyatun nafas begitu ya kalau tidak salah. Memang itu sangat perlu sekali, sangat harus kita kenal karena apa ya? Ya karena memang nafas jiwa itulah yang dinilai oleh Allah. Di dalam salah satu hadisnya itu ada hadis yang berbunyi, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bahwa Allah itu tidak melihat, tidak memperhatikan bentukmu itu cantik seperti apa, semlohe, tinggi, apa istilahnya, lencir, kuning, bersih dan sebagainya, itu tidak diperhatikan oleh Allah. Begitu pula yang kakung, yang laki, gagah dan sebagainya. Itu innallaha la yanzuru ila suwarikum. Bentuk itu tidak diperhatikan oleh Allah. Wala ila amwalikum, begitu pula harta yang dititipkan oleh Allah seberapa banyak itu juga tidak begitu diperhatikan oleh Allah. Pada jasad kita, jisim kita, wujud tubuh kita itu bagaimana tidak. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah itu walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat, yang diperhatikan oleh Allah itu adalah isi kolbu kita. Kalau kita di dalam kajian kita kemarin berturut-turut mengkaji Thaharatul Qulub, ya tidak jauh beda dengan tazkiyatun nafs itu barangkali nanti seperti itu. Kemudian wa a'malikum, yang dinilai oleh Allah adalah qulubikum wa a'malikum. Hati-hati kita itu, bagaimana hati nurani kita, dan diwujudkan dengan a'malikum, dengan perbuatan atau amalan kita. Ini barangkali yang harus kita pegang terus, kita pegang erat untuk sebagai bekal kita, bahwa kita itu, siapa kita itu sepertinya tidak begitu penting gitu ya. Jadi justru ada apa itu namanya, bahasa apa ya, kata-kata bijak atau apa gitu. Jadi siapa yang merasa dirinya tawadhu, merasa dirinya itu merendahkan diri, merasakan dirinya sendiri seperti itu berarti dia sombong. Nah ini dalam artinya. Kalau tidak didalami setelah, kok bisa ya gitu, saya itu kan menata diri kita, tapi ternyata itu disebut katanya sombong. Sebab apa? Tawadhu itu tidak muncul dari orang yang merasa kemudian merasa mulia dirinya. Nah, kalau dirinya merasa mulia, maka berarti ya dia sombong itu. Dan kesombongan itulah yang kemudian Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang sombong. Bahkan itu ada satu hadis qudsi bahwa sombongan itu al-kibir, ya itu kan pakaian Allah. Ini yang kita harus berhati-hati. Jadi Allah menyatakan sombong itu adalah pakaianku. Jadi sebagai hamba kita sepatutnya kita itu sombong. Maka di dalam hal menata diri, menata hati kita itu harus berhati-hati, tidak ujub dan sebagainya. Barangkali itu pengantar dari saya, berapa 35 menit. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada ibu-ibu yang sudah mencuri-curi waktu untuk menyempatkan bergabung pada kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada nilai plus-plus di situ. Kita harapan itu adalah
yang senantiasa kita inginkan, tidak ada nilai, tidak kepingin yang lain-lain, tapi ada nilai plus yang kita tidak tahu. Itu harapan kita bersama. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih disampaikan kepada Ibu Faridah Muwafiq atas sambutannya. Yang saya catat tadi, Allah melihat isi hati kita gitu ya, qulubina wa a'malina. Nah, semoga memang isi hati kita dan apa yang kita kerjakan sekarang ini sehati, ini sinkron gitu ya. Hati kita ini ya ada di sini begitu, jasad kita ada di sini untuk talabul ilmi, maka hati kita juga, pikiran kita juga semoga tidak melanglang buana mengingat bagaimana tadi kopernya sudah selesai apa belum gitu ya. Belum selesai. Nah, itu saya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Faridah sekali lagi. Ya, selanjutnya kita akan dengarkan bersama materi inti kita, Tazkiyatun Nafas oleh Ibu Dr. Rada Umi Thohirah MH. Kepadanya disilahkan. Nah, Ibu, kami beri waktu 30 menit, begitu nggak Ibu, untuk penyampaian di awal, nanti kita sambung dengan diskusi. Baik, kepada Ibu Umi, kami persilahkan. Saya rasa tidak perlu diperkenalkan, nggih, Bu, sudah terkenal. Tercemar. Monggo Ibu, kami persilahkan 30 menit dari sekarang. Matur nuwun Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu pimpinan wilayah Aisyah yang hadir, teman-teman majelis tabligh dan ketarjihan, matur nuwun sudah diberi waktu dan kesempatan. Ibu-ibu pimpinan daerah majelis tabligh dan ketarjihan se-Jawa Timur, alhamdulillah yang bisa bergabung sudah 140, luar biasa. Di tengah kesibukan panjenengan semua bisa meluangkan waktu 1,5 jam bersama kita. Baik, salawat salam kami tetap kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat saya mulai hujan, nggak kemeresek ya, nggak apa-apa ya. Mulai aman, jernih Bu. Jernih, Mbak Nurul, Mbak Yayu, boleh di-share materi saya. Mohon maaf laptop saya ini bermasalah kameranya sehingga saya ini pinjem ya anak saya. Baik. Yang lanjut next Mbak Yayu. Ibu, kenapa kita harus belajar tazkiyatun nafs? Kemarin setelah saya cuti sekian bulan, saya lihat di proker itu kok ada materi kebersihan diri. Oh, kalau gitu kita bahas tazkiyatun nafs saja. Tapi kalau lihat bulannya kok, wah ini bulan Ramadan akhir gitu kan. Tapi idealnya kan di awal Ramadan, sehingga kita menghadapi Ramadan itu benar-benar bisa memantapkan diri baik lahir maupun batin. Tetapi tidak apa-apa karena Ramadan mungkin 2 hari lagi akan meninggalkan kita bisa mengkoreksi diri. Oh, apakah kita sudah hati kita, jiwa kita sudah layak disebut lolos mengikuti Baitul Arqam dalam bulan Ramadan. Baik Ibu, tazkiyatun nafs atau kebersihan diri ini adalah menurut bahasa terdiri dari
dua kosakata yaitu tazkiyah yang bernama pensucian dan an-nafsi yang bermakna jiwa atau diri. Nah, menurut istilah adalah proses pensucian jiwa atau diri dari segala unsur yang mengotori, yaitu perbuatan syirik dan kemaksiatan, baik lahir maupun batin. Nah, kemudian untuk apa kita belajar tentang tazkiyatun nafs? Nah, tujuannya adalah untuk mewujudkan jiwa manusia yang berkualitas tinggi, yaitu yang memiliki budi pekerti luhur, berakhlakul karimah, dan tingkah laku yang elok atau indah. Ini sebenarnya materi ini tidak untuk ibu-ibu saja, tapi wabil khusus untuk pemateri sendiri yang dalam proses untuk mengelokkan diri. Kira-kira begitu. Baik, lanjut Mbak Nurul, Mbak Yayu. Ibu-ibu semua, bagaimana sih kita untuk menjadi suci, baik lahir maupun batin? Karena di awal puasa kita bermaksud mensucikan diri sehingga kita betul-betul menyambut bulan Ramadan itu dengan suci, dengan hati kita yang benar-benar ghirah kita dalam melaksanakan bulan Ramadan ini dengan luar biasa. Namun akhir Ramadan ini tetap kita bisa melihat ke belakang, kira-kira kemarin aku yang kurang apa sih? Baik. Langkah-langkah atau menuju tahapan tazkiyatun nafs. Yang pertama adalah punya niat yang kuat. Semua niat diikhlaskan hanya karena beribadah kepada Allah. Apapun itu, segala tingkah, segala perbuatan kita, segala ibadah kita diniatkan karena Allah. Kita sholat karena Allah, kita rapat aisyah karena Allah, kita mengaji karena Allah, karena kita ke masjid tarawih, menata berbuka di masjid, membuat takjil, mengikuti sahur bersama, iktikaf dan semuanya kita niatkan karena Allah. Karena insya Allah karena Allah ini langkah kaki itu masih ngantuk-ngantuk, insya Allah berangkat. Yang kedua adalah ada pembimbing. Idealnya ada guru atau murabinya, tapi tidak semua pembimbing itu harus dengan guru atau ustadzah atau ustadz, tidak juga. Pembimbing diri kita ini ada bermacam-macam. Kadang kita diingatkan oleh ustadzah itu kita nggak terlalu mengefek gitu, nggak terlalu biasa gitu. Tetapi kalau kita diingatkan oleh yang justru yang di bawah kita jadi, oh berarti kita ini harus seperti itu, oh berarti aku kurang seperti ini. Jadi intinya harus ada yang lebih di atas kita untuk saling mengingatkan. Saling ini loh ya seharusnya begini. Alhamdulillah kita semua di sini berteman dengan ibu-ibu yang solihah semua. Jadi kita bisa saling mengingatkan. Pelan-pelan Bung, mulai kering soalnya. Yang ketiga, mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Tahali, kemudian memenuhi diri dengan sifat-sifat terpuji, tahali, sehingga tampil cantik lahir dan batin. Tahali itu disebut sebagai alfana, yaitu merobohkan diri dari yang lama atau yang buruk. Jadi meninggalkan sesuatu yang buruk, yang dulu tidak pernah ngajinya biasa-biasa, akhirnya dalam bulan Ramadan, pokoknya aku darusan kok aku enggak ngerti-ngerti ya, kok mereka ngajinya enak, aku enggak, akhirnya belajar pada guru yang paham. Nah ini kan bagian dari memperbaiki yang lama.
aku bulan ini takjil, membuat takjil gorengan terus. Oh begitu, aku nanti mau buat kue yang enak. Nah, kira-kira begitu nggih prakteknya. Kemudian tahali disebut sebagai al-baqa, yaitu membangun kepribadian yang baru dan terpuji. Artinya kalau dulu kita hanya sholat biasa tidak tepat waktu, misalnya pokoknya sholat, waktu nengok setengah jam lagi setelah adzan 1 jam lagi. Tetapi kita memperbaiki lagi, yaitu sekarang lebih tepat waktu. Kalau dulu tidak memberi bingkisan pada misalnya pada orang tua gitu, sekarang parselnya dibagus-bagusin. Kira-kira seperti itu. Artinya ada perubahan menuju hal-hal yang baik. Lanjut Mbak Yayu. Nah, ada 4 jenis nafsu yang perlu kita tahu dalam memahami tentang tazkiyatun nafs. 1 yaitu nafsu amarah, yaitu nafsu yang selalu mendorong manusia kepada keburukan atau berbuat kemaksiatan. Hal-hal buruk itu apa sih? Banyak ya. Hal-hal buruk itu ya yang kontroversi dengan kebaikan. Misalnya nggak cocok masakannya, buka kepingin sayur kunci, sayur bayam misalnya, kok enak, sayur bayamnya nggak ada jagungnya. Nah, kalau kita walaupun apapun itu, kalau sayur kunci ya nggak ada jagungnya, dinikmati saja. Alhamdulillah ketemu yang aku maksud, walaupun tidak sempurna yang aku bayangkan misalnya. Atau yang dulu sukanya kalau di grup ini tidak ada ya ibu-ibu yang berbuat maksiat. Yang dulu kalau mau misalnya suka TV yang hal-hal yang tidak begitu baik, film-film yang sekarang tidak mau melihat itu. Bulan puasa kita melihat misalnya, saya tidak pernah lihat TV ya akhir-akhir ini juga. Gerak siaran TV-nya lupa juga. Kalau misalnya berita TV atau tentang pildacil atau apalah pengajian, itu kan ada perbaikan. Nafsu yang kedua nafsu lawamah, yaitu nafsu yang sudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, namun masih banyak terpeleset dalam perbuatan maksiat sehingga membuatnya selalu menyesali diri. Menyesal, tobat, lalu kemudian menyesal lagi, tobat lagi, menyesal lagi. Dia sudah tahu sebenarnya. Oh ternyata melihat hal-hal yang begitu itu tidak diperbolehkan, makruh, tapi aku melihat lagi misalnya. Oh ternyata aku bohong itu tidak boleh, ternyata aku bohong lagi, menyesal terus kemudian mengulangi lagi. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga adalah nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang sudah bersih dari kotoran-kotoran halus. Sifat-sifat tercelanya telah berganti menjadi sifat-sifat yang terpuji, kemudian sudah berakhir dengan sifat jamaliyah Allah, berupa sudah punya rasa kasih sayang, lemah lembut terhadap temannya, terhadap yang lebih tua, dermawan, dan lain-lain. Akhirnya dia itu sudah eloklah dipandang. Setiap gerak-geriknya, langkahnya, dan senyumannya itu selalu menyenangkan hati orang. Kalau kita tidak bisa sodakoh berupa uang atau apa, dengan senyuman itu kan juga bagian sodakoh. Jangan sampai ketemu orang itu kok metutut lapos. Saya kalau ketemu bujuan mesti guyu. Ini bagian dari sodakoh nih bujuannya. Ini yang terakhir nafsu mardiyah, yaitu nafsu yang telah fana dan tenggelam dalam samudra tauhid, yaitu nafsu yang diridhoi Allah. Itu kira-kira kalau digambarkan itu beliaunya ini setiap ketemu itu sering kita
lihat orangnya tawadhu, selalu beristighfar, lebih mementingkan akhirat dan seterusnya. Sulit, saya belum sampai pada titik yang seperti ini. Mungkin masih titik yang kedua, menuju yang ketiga. Kira-kira begitu. Kalau ibu-ibu semua saya kira sudah ketiga, menurut banyak yang keempat juga. Baik, lanjut Mbak Yayu. Nah, perbuatan-perbuatan tercela yang wajib disucikan, yaitu karena berlawanan dengan prinsip tauhid. Yang pertama ada riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah itu apa Bu Umi? Nanti saya jelaskan ya. Yang kedua takabur atau sombong. Sombong atau mirip-mirip dengan takabur. Nanti saya jelaskan juga. Tadi sudah disinggung oleh Bu Korbit kita, Bu Jafarida di awal mukadimah tadi tentang apa sih, kita semoga belajar tazkiyatun nafsi dijauhkan dari kesombongan. Yang ketiga ujub atau bangga pada diri sendiri. Aku loh, gitulah kira-kira begitu. Baik, saya jelaskan dulu dengan lanjut Mbak Yayu. Nah, Arya dan sum'ah. Iya itu berasal dari kata ru'yah yang bermakna penglihatan. Oleh karena itu menurut bahasa, riya adalah orang yang melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Jadi riya adalah seseorang melakukan amal ibadah dalam rangka mencari perhatian manusia. Harapannya apa? Mereka dapat memuji, mengagumi perbuatan itu. Pujian dan penghormatan dari orang yang melihatnya, itulah yang ia harapkan. Adapun sum'ah adalah seseorang yang melakukan amal ibadah untuk diperdengarkan kepada orang lain. Jadi antara riya dan sum'ah itu relatif sama. Bedanya hanya sedikit, Bu. Jadi kalau riya itu begini karena misalnya dalam satu pengajian gitu ya, saya ketemu Bu Jua. Bu Jua, oh kok Bu Jua terus ya contohnya, dari tadi saya tak lihat. Saya ketemu Bu Aini Lumajang itu dalam suatu pertemuan itu. Bu Aini, saya mau ini nyumbang misalnya 500.000. Uang saya taruh di depannya Bu Aini, kemudian disaksikan seluruh jamaah. Nah itu. Dan nada saya agak saya keraskan. Nah, kira-kira begitu. Saya yakin ibu-ibu dalam pandangan ibu-ibu, waduh Bu Umira nyumbang 500 di Bowanterno diketokno. Artinya diperlihatkan, itu yang diharapkan teman-teman biar ibu-ibu jamaah itu melihat saya ketika memberikan uang itu. Sedangkan sum'ah tidak diperlihatkan, tapi begini, Bu ini saya nyumbang 500.000 ya, tapi nanti uangnya, tapi suaranya saya keraskan biar yang lain itu tahu. Jadi bedanya sedikit. Kalau riya itu lebih dilihatkan wujud barangnya, kalau sum'ah itu di pendengaran. Kita mendengar itu bicaranya agak tinggi begitu. Mau nyumbang aja ditinggikan angkanya. Kira-kira begitu. Jadi riya dan sum'ah itu beda tipis dari sama-sama ingin dipertahukan, satunya untuk wujudnya, satunya untuk fokus ke telinga. Kira-kira begitu Bu gambarannya. Lanjut Mbak Yayu. Nah, dalil riya dan sum'ah itu hanya hadis Bu ya, yang saya lihat dalam beberapa yang saya temui ada di sebuah hadis, inna ahwafama akhafu alaikum asyirku ashoru qalu wa masirku ashoru ya Rasulullah qala arya dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian sekarang ini adalah syirik kecil.
Nah, para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu, duhai Rasulullah? Beliau menjawab, ia adalah ia. Nanti pada hari kiamat saat manusia memperoleh balasan amalnya, Allah Subhanahu wa taala pada mereka ya. Jadi amal perbuatan Allah Subhanahu pada mereka, apakah kalian akan mendapat balasan dari situ? Nah, balasannya. Jadi kelihatannya sepele ya, memberi sesuatu, diperlihatkan dan diteriakkan, tetapi itu akan mengurangi banyak timbangan kita nanti. Udah bisa, Nah, Abi. lanjut Mbak Yayu. Apa ternyata maksudnya? Jadi Abi. bagaimana sih kita harus menghindari sifat-sifat riya dan sum'ah supaya kita bersih diri kita dari hal-hal yang tidak hal-hal yang bisa mengurangi timbangan kita nantinya. Yang pertama, kita memfokuskan segala ibadah kita niat hanya kepada Allah. Bahwa ibadah itu hanya kepada Allah. Karena kita ini lahir di dunia ini adalah berstatus sebagai seorang hamba. Karena kita ini berstatus sebagai seorang hamba, maka kita hanya boleh menghamba kepada Allah dan kita tidak boleh menghamba kepada selain Allah. Dan kita juga tidak boleh diperhamba dengan yang lainnya. Yang kemudian hindari sikap suka memamerkan sesuatu yang kita punya. Karena pada hakikatnya yang kita punya itu hanyalah milik Allah. Aku lo duwe villa misalnya. Tapi teman-temannya tidak pernah diajak. Iya dah. Ya, gini. Nah, saya kira Ibu-Ibu Aisyah yang hadir di sini, para ustadzah semua yang dari daerah paham tentang hal ini, tidak perlu saya perjelas lagi. Yang ketiga, tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi orang lain. Waduh, ini Bu Jua ini rapat pakai mobil jazz baru ini. Nanti besok aku mau rapat, mau pakai expander. Enggak, saya kira enggak seperti itu. Tapi kira-kira artinya sikap kita itu tidak menimbulkan orang lain itu kepingin. Nah, rapat memakai baju baru, ternyata satunya kepingin juga baju baru. Tetapi bukan ngetren begini kalau ibu-ibu kan, ayo kita rapat nanti pakai seragam ini. Saya kira seragam kan umum ya, sama, tidak harus yang mahal-mahal semua. Pribadi kadang-kadang lebih ke sana. Karena fungsi masing-masing pakaian kan ada yang berfungsi sebagai hiasan, ada yang merasa aku harus sekian. Tapi saya kira ibu-ibu sudah pinter-pinter semua bahwa fungsi utama pakaian adalah menutupi aurat. Selanjutnya saling menasehati, saling mengingatkan jika kita ada yang berperilaku riya. Diingatkan ya Ibu, kalau saya memang begitu diingatkan, dan kalau diingatkan jangan apa ya, yuk sampean ke bener-bener dhewe ndak. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Artinya nanti semoga di dunia diingatkan, nanti di akhirat dapat kita ambil, dapat kita petik. Gak usah mangkel. Saya kalau diingatkan Bu Farida itu alhamdulillah, Bu Farida masih nganggap saya anak, masih nganggap adik, masih nganggap dulur. Alhamdulillah nggak membenci saya, nek benci sama saya aku gak diingat belas di Juwarno. Saya malah alhamdulillah ada yang mengingatkan. Membiasakan diri bersyukur pada Allah. Kita syukuri apa yang ada. Pakaian itu tidak harus mahal, tidak harus 500.000, 200.000, yang penting pantas menutupi aurat. Alhamdulillah sudah bisa menutupi aurat. Melakukan ibadah dengan khusyuk baik di tempat ramai maupun di tempat sunyi. Jadi kalau di tempat ramai kita sholat sunnah banyak sekali, kalau di rumah enggak. Ini
Kita niatkan supaya ibadah kita hanya kepada Allah. Senantiasa berzikir kepada Allah dan selalu berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat riya dan lanjut Mbak Yayu. Nah, kemudian apa sih pengertian takabur atau sombong yang disampaikan Bu Farida itu? Takabur itu berasal dari bahasa Arab yaitu takabaro, ya takabbaru, takabbaron yang artinya sombong atau membanggakan diri. Secara istilah takabur ini adalah sikap berbangga diri dengan beranggapan bahwa hanya dirinya yang paling hebat dan sempurna dibandingkan teman-temanku, dibandingkan yang lainnya. Kira-kira punya rasa begitu ya? Kalau Ibu-Ibu Aisyah yang ada di sini, tidak ada yang paling sombong. Kita semua sama-sama masih bertolakul ilmi. Tapi apakah di tetangga kita ada? Banyak, saya kira. Tetangga saya itu juga banyak. Tapi tugas kita sebagai pendakwah ini harus menyampaikan sedikit-sedikit. Saya kadang-kadang kalau ada teman tetangga agak sombong begitu, mau sepedaku itu loh yang ini loh baru datang ini. Saya tak godoni aja, maunya dia mau menyombongkan diri di depan saya, tapi tak godoni, kapan-kapan saya pinjem ya. Terus main cep juga deh, gak jadi sombong, main cep dong. Sama ini kok karena mau menyombongkan diri di depan saya, sepedanya baru, malah tak mau, kok malah jadi dipinjem, nggak meri bisa, nggak pengen beli yang lebih bagus lagi, enggak, tak pinjem, ingin tahu rasanya. Ciri-ciri takabur adalah angkuh dan selalu ingin menjatuhkan orang lain. Rasa senang dan bahagia sekiranya orang lain bernasib sial atau celaka. Kira-kira kapok yo. Makanya kemarin sudah tak bilangin, ternyata sekarang tercebur kan Mas. Karena tuh masuk kan, kena judi online kan. Sudah diingatkan, rasain tuh sekarang. Rumahnya sampai terjual. Kadang-kadang enggak. Hal-hal begitu bisa kita rendahkan bahasa baiknya. Itu perbedaan takabur dan atau sombong. Lanjut Mbak Yayu. Kemudian bagaimana cara menghindari dari sifat-sifat takabur? Yang perlu kita garis bawahi yaitu adalah meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita pada Allah. Keduanya dapat ditingkatkan dengan memurnikan tauhid, mengingat kita segala tindak tanduk kita adalah ibadah. Selain agar tidak memiliki sifat takabur, orang yang beriman serta bertakwa juga akan memahami cara untuk menghindarkan diri agar tidak berbuat dosa. Kemudian mensyukuri segala nikmat Allah. Semuanya kita diberi, apapun yang ada di dunia ini adalah nikmat Allah. Nikmat kesehatan, nikmat sempat, nikmat bisa makan enak, nikmat bisa pergi ke sana karena sehat itu bisa menikmati makan enak. Kalau enggak sehat rasanya enggak enak. Dan hal ini kemudian dapat mengurangi keinginan kita ya untuk bersikap takabur. Meningkatkan kedermawanan dan peduli sosial. Kalau dulu kita misalnya tidak memberi makan orang berbuka, sekarang puasa ini kita tingkatkan. Nah, sekedar takjil saja sekarang ditambah takjil, nggak takjil saja, tapi ya nasi juga. Tidak ketika berbuka juga, tetapi setelah tadarus dikirimi kue. Tidak tadarus saja, sahur dikirimi nasi, misalnya. Sudah biasa ibu kita baksos Ramadan itu yang awal-awalnya kalau di tempat saya Bu ya itu di Gagas Aisyah, sekarang itu banyak kelompok-kelompok ormas lain itu mengikuti. Saya lihat dulu itu di kampung saya ini yang baksos itu hanya di Aisyah, tetapi ada panti kampung, ada apa itu Podonarii yang dikelola desa Podonarii dan
dulu enggak ada, tapi sekarang kok ada. Alhamdulillah. Akhirnya hiroh kita itu dicontoh yang lain luar biasa. Menyadari segala kekurangan kita sebagai manusia. Setiap manusia itu memiliki kelebihan serta kekurangan. Karenanya penting untuk dapat menyadari kekurangan diri agar tidak mudah merasa hebat dan takabur. Saling mengingatkan ya. Semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Kalau sempurna itu mungkin malaikat ya. Malaikat itu tunduk patuhnya luar biasa. Kalau kita itu, saya sendiri juga masih banyak kekurangan, jauh dari sangat sempurna. Nah, tapi setidak-tidaknya tidak banyak, tidak sedikit. Yang selanjutnya adalah menyadari bahwa hidup ini itu hanya sementara. Hidup ini itu hanya titipan, seperti orang mampir ngombe. Orang Jawa bilang, ibu saya dulu, tentunya aku dulu kayak mampir ngombe. Ternyata satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun di bumi. Kalau kita kruskan, kita hidup kita menurut acuan Nabi itu kan 63 nggih. Atau kita sekarang misalnya usia 65 meninggal atau 70 ya mungkin kita 2,5 jam, 2,7 2,40 menit lah hidup di dunia. Saya kira-kira begitu. Sedikit sekali ya kalau dibandingkan hari kita di dunia dan akhirat. Orang yang takabur juga kerap melupakan hal tersebut sehingga lupa menyiapkan diri bekal untuk ke akhirat. Jadi kita harus selalu mengingat kita di dunia ini hanya sementara, sebentar, 2,5 jamnya di akhirat nanti. Selalu berusaha menghormati dan menghargai orang lain. Jadi sulit sekali menghargai dan menghormati orang lain itu merupakan sikap yang kurang dewasa. Karena apa? Membiarkan kemudian menjadi bibit-bibit takabur. Oh iya Bu, oh ini buatan kuenya, buatan ibu ya. Alhamdulillah, suwedep enak Bu, padahal biasa-biasa. Nah, kita menghargai mereka itu sudah bekerja payah. Oh, ini kerjaan ibu ya. Alhamdulillah bagus loh Bu. Padahal ada yang perlu diedit. Papa diedit sedikit. Menurut itu menghargai. Jadi sulit ada orang menghargai. Tapi dengan kita tahu ya kita tidak menjatuhkan teman kita. Jadi di organisasi pun, oh ini tugasmu, oh diselesaikan. Alhamdulillah bisa mengerjakan. Tidak sama nih kok gini-gini. Tidak, saya kira. Menyadari segala kelebihan itu sebagai karunia dari Allah. Manusia itu memiliki kelebihan bukan hanya karena usahanya saja, namun juga karena izin Allah. Jika menyadari ini biasanya akan membuat seseorang pandai bersyukur sehingga terhindar dari takabur. Yang selanjutnya tidak membedakan perlakuan antara manusia sesama manusia yang diciptakan Allah. Meski dengan adanya perbedaan, sikap adil dan terhadap sesama adalah cara menjadi pribadi yang lebih baik serta dapat menghilangkan sifat egois. Sebentar Bu, sekedap saya tak buka pintu. Mohon maaf. Lanjut Mbak Yayu. Nah, di sesi akhir ada bagaimana kita supaya wala tu'asir. Kacamata saya kok burek Bu ya. Tusokir. Wala Ojo dibalik, tusokir. Iya. Wah, iya saya tak burek. Mata saya ini berhari-hari nerocoh itu loh, kering. Apa nerocoh itu bahasa nerocoh. Mengeluarkan air mata gitu. Capek lelah gitu. Wala tusokir qaddakalin nasi wala tamsi fil ardi
maroha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai sombong, orang-orang yang sombong. Lagi membanggakan diri. Demikian ibu-ibu, sedikit tentang apa itu tazkiyatun nafs. Semoga kita bisa membersihkan diri kita dari ya sum'ah, sombong, takabur yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat bagi ibu, dan selanjutnya monggo kalau ada yang perlu didiskusikan. Mohon maaf ya agak rame. Kak Sidan teman-temannya baru datang lama. Kami serahkan pada moderator, Mbak Nurul. Baik, terima kasih kepada Bu Umi. Kepada ibu-ibu disilakan. Jika ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, kami persilahkan. Bu Arya tanya. Buju, ada yang tanya. Monggo Bujua. Oke, kami persilahkan Bu Juaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih kepada Bu Ustazah Umi yang cantik, glowing, small head, dan Mbak Nurul sebagai moderator. Saya rasanya ingin nangis tadi masalah bab riya. Ini sangat urgen bagi kita, apalagi yang Ustazah yang sering memberikan tausiah kepada orang lain. Tapi saya mengenai tadi saya contohkan, saya ini kan lagi membangun TPG di desa saya. Kemudian tadi kalau ngasih terus diperlihatkan, dicontohkan, itu tadi yang diungkapkan Bumi adalah antara riya dan sum'ah. Apakah yang saya lakukan ini termasuk riya atau sum'ah itu tidak tahu. Itu yang tahu hanya Allah. Atau penilaian orang lain kan tidak sama. Yang terpenting, kalau saya tidak mengumumkan atau tidak memberitahu, otomatis para jamaah ini kan lain-lain audiennya. Objek dakwahnya kita kan mungkin lain di kota dengan di desa. Kalau berdakwah, orang yang seperti ini tidak diberitahu dan tidak kita itu, misalkan pembangunan TPG habis ini, kemudian tidak ada yang peduli, akhirnya dengan cara saya ini, mungkin saya ini harus saya keluarkan atau saya beritahu bahwasanya ini loh, membangun TPG ini butuh seperti ini, butuh pasir, butuh geragal. Kemudian saya ini habis 12 juta untuk memberikan keramik. Karena apa? Selama ini saya contohkan, ada Bapak Kepala Desa yang katanya sudah digembor-gemborkan. Saya akan membantu buju keramik. Tapi sampai saya tunggu lama dan bahkan itu sudah menyebar. Tapi saya berkeinginan. Jadi daripada itu sudah dilihatkan orang banyak, tetapi kenyataannya belum terjadi. Maka saya ambil inisiatif dan saya memang punya rezeki lebih, saya kasih keramik itu pribadi saya sendiri. Akhirnya ini sebagai saya ini. Akhirnya keramik itu sudah datang, tapi tidak tahu kalau itu pemberian saya pribadi. Begitu jamaah tahu di masjid itu, loh keramiknya yang dari TPG Buju, alhamdulillah sudah datang, dikasih Pak Kades. Padahal itu bukan pemberian Pak Kades, itu adalah saya sendiri pribadi yang membelikan. Tapi jamaah tidak tahu kalau itu saya yang memberikan atau yang membelikan keramik tersebut. Nah, agar menggugah para jamaah itu karena TPG itu bukan milik saya pribadi, untuk umat, maka yang saya lakukan bagaimana Bu Umi? Karena tadi antara riya dan sum'ah itu sangat tipis. Padahal saya ini pribadi tujuannya untuk membuka hati pada para santri yang anak-anaknya dititipkan di TPG itu tidak ada sama sekali tergugah hatinya. Jadi saya ini kepingin menggugah hati bagi anak-anak yang dititipkan. SPP juga tidak ada. Jadi ikhlas betul-betul ikhlas, tidak ada SPP di TPG saya itu Bu Umi.
Mohon pencerahannya, barangkali ibadah saya ini selama yang saya lakukan biar tidak sia-sia. Terima kasih Bu Umi, mohon pencerahannya. Apakah kategori seperti itu, gimana solusinya? Terima kasih Bu Umi. Sudah Bu Jua saja atau ada yang lain? Ada ini Bu Fatmawati raise hand, dipersilahkan Ibu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Thohiroh. Begini Bun, ini tentang ria. Ria itu kan sangat tersembunyi dan sangat tipis. Hanya kita dengan Allah yang tahu insya Allah. Karena ria ini ibaratnya semut hitam yang berada di gua, di dalam batu hitam, betul-betul tidak kelihatan. Nah, gini, misalnya ria itu syirik kecil, sedangkan dosa syirik bisa menghapus semua amalan kita. Nah, pertanyaannya, apakah amalan yang terhapus hanya yang terkena ria, ataukah itu akan menghapus semua amal kita? Karena gini, misalnya seperti ini, ketika kita menjadi imam sholat misalnya, terus ada makmum yang dia menangis. Nah, timbul dalam diri kita itu menangis karena suara saya atau karena dia paham tentang artinya. Nah, itu tersembunyi kan. Apakah itu membuat sholat saya gagal atau sholat saya tidak diterima karena ada perasaan itu. Nah, untuk memotivasi dan menghindari hal-hal yang semacam itu, karena memang sangat sulit untuk menghindari riak, seperti juga sumbangan. Kita tulis untuk apa? Untuk memotivasi yang lain agar juga ikut nyumbang. Kadang niat kita seperti itu, sama sekali tidak ada riak, tapi terkadang juga terselip rasa itu gitu loh Bun. Mohon penjelasannya. Kami dari PDA Situbondo Bun. Fatmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua dulu nggih Ibu. Nanti selanjutnya akan kami bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Monggo Bu Umi dipersilahkan. Hampir mirip ya pertanyaannya. Begini Bu Jua, memang ini dilematis ya kita sebagai panitia, apalagi panitia pembangunan. Tetapi begini, memang harus kebutuhan tentang anggaran pembangunan itu harus, kan ada RAP-nya ya. Nah, ini mau membangun kan mesti nanti agendanya membangun TPQ ini misalnya 100 juta untuk kita sampaikan pada jamaah. Kemudian nanti sumber dana sementara masih sekian, sekian, kurang sekian. Itu sebagai panitia memang harus kita sampaikan. Kemudian, tentang yang kasus disampaikan Bu Jua tadi, bukan masalah Bu Jua ria. Kalau saya mengamati cerita Bu Jua, memang ingin sebagai panitia ya, kepingin ndang mari nunggu dari Pak Kepala Desa nggak cair-cair, akhirnya Bu Jua ada rezeki cair ya alhamdulillah. Tapi ini membuat rentak ya, supaya diinfokan ke jemaah supaya ndang mari, ini penting juga. Kemudian kalau ada saya nyumbang sekian, kemudian jangan ditulis nama saya, tulis saja hamba Allah. Boleh kita tulis saja hamba Allah menurut. Tetapi dalam event rapat sesama panitia ini harus jelas. Hamba Allah ini siapa misalnya? Oh, hamba Allah itu dalam kurung misalnya Bu Jua sebagai panitia misalnya 1 endang dalam kurung hamba Allah dalam dikasih endang. Tapi tidak perlu diumumkan, tidak perlu dikasih tahukan yang lain. Tetapi Bu Jua harus punya catatan orang yang hamba Allah, ada 10 orang hamba Allah ini tadi dalam kurungnya ada namanya. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya kalau kita rapat sesama panitia, misalnya ada yang namanya panitia, mesti kan ada ini dapat uang sekian dari mana aja kok sekian. Daripada menimbulkan sesuatu yang tidak enak atau yang lain, kita harus transparan juga. Jadi harus kita sebutkan.
dari hamba Allah yang pertama Bu Endang, yang pertama Bu Indah, itu jumlahnya sekian, sekian, sekian. Tidak apa-apa. Jadi ini untuk keterbukaan kita dalam forum rapat. Ketika dalam rapat itu misalnya tidak disebutkan namanya, semuanya hamba Allah. Padahal hamba yang berasal dari hamba Allah itu masuk anggaran 15 juta, tapi kok masuk 10 juta. Yang namanya sesama panitia Kasatus itu juga ada kadang-kadang. Loh, lihat dulu, kira-kira ada 15 juta. Kok cuma 10 juta? Nah, ini kan ayo kita telusuri. Telusuri dari mana? Cuma semuanya hamba Allah. Maka caranya menelusuri harus ada tanda dalam kurungnya kecil dari ini. Ini bisa kita telusuri nanti. Ini ibu ini nyumbang sekian. Misalnya yang namanya itu tadi sifat manusia itu macam-macam. Namanya panitia pembangunan ada Bu, ada masuk panitia terus dipinjem gak balik-balik itu ada saja. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu penting. Tetapi mengumumkan rencana anggaran itu juga sangat penting. Karena apa? Untuk apa? Giroh para dermawan ini muncul. Oh, ternyata nyumbang TPQ butuh bangun TPQ butuh 100 juta. Sedangkan SPP TPQ itu berapa? Ayo kita rame-rame nyumbang. Itu harus transparan kita. Kemudian antara yang dari situ Bondo Ria tadi apa tadi yang mengimami imam ketika berjamaah. Ya, kita berpikir positif saja. Berpikir positif itu bagian dari kita memfokuskan segala niat ibadah kita. Aku menjadi imam harus juga lafadzkan yang baik. Kalau orang menangis, jamaah kita menangis, sama alhamdulillah. Memfokuskan pada niat seperti yang cara yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana sih menghindari sifat riya dan sum'ah. Yang pertama, fokus kita niat pada Allah, kemudian hindari sikap memamerkan sesuatu yang kita punya, tidak menimbulkan sudah saya sampaikan ada 7 poin. Baik, saya kira begitu. Lanjut, ada yang lain lagi kah, Bu Ya, Nurul? baik, saya kembalikan dulu kepada Bu Jua dan Ibu Fatmawati. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Kalau sampun ya Bu. Bu Jua sudah tersenyum. Ibu Fatma sudah angguk-angguk. Baik. Kita lanjutkan. Saya bacakan dari Ibu Sofiatul Lailiyah. Pertanyaannya, bagaimana hubungannya riya dengan ikhlas, bahwa berinfak itu baik secara siri maupun jahar itu tetap mendapatkan pahala? Itu yang pertama. Yang kedua dari Ibu Komariah Kota Batu, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan suka membanggakan diri dan menjelekkan orang lain? Wah, ini kayak bakat alami, susah hilang ya Bu ya. Lihat apa sedikit gitu sudah komen kita. Nggak. Itu baru 2 ini saja Bu Mi, dipersilahkan. Memang sulit ya, tetapi kita berusaha ya tetap. Jadi kalau ada orang tadi untuk menghindari tadi kan bagaimana supaya orang lain itu tidak cemburu pada hal-hal yang sifatnya sosial tadi. Oh, ini beli ini sudah mampu, saya kok belum. Oh, ini beli mobil ya Nas, besok saya tak beli juga. Bagaimana supaya menghindari diri, kita meniatkan pada Allah. Kita beli mobil itu memang berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan keinginan menyaingi tetangga dan seterusnya, itu harus kita evaluasi, kita kaji ulang dan disesuaikan dengan budget kita juga. Karena ada orang-orang yang komen kita beli itu ya anggap saja itu angin lalu, biasa. Sifat manusia itu komen itu biasa. Yang penting kita tidak mengimbangi komen dengan yang kontradiktif dan seterusnya. Kemudian yang Bu siapa tadi, Mbak Nurul? Bu Sofiatul Lailiyah, bagaimana hubungannya riya dengan ikhlas? Oh ya. Bahwa berinfak itu baik siri maupun jahar akan mendapatkan pahala. Niat itu memang
dengan hati kita ya, dengan semua karena Allah ya. Kita nyumbang ikhlas, niat ikhlas. Tetapi kalau di pas nyumbang itu misalnya seperti contoh saya tadi, kok dalam forum kok dilihat orang lain, ya bisik-bisik lah di bawah meja. Bu, aku nyumbang sekian ya, ini amplopnya. Oh iya Bu, saya catat Bu, indah saya catat. Nggak apa-apa. Tapi kan tadi saya kan langsung niat jalan, saya tampakkan. Oh ini loh aku nyumbang sekian, supaya mereka melihat saya, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau datang pelan, Bu, aku nyumbang sekian, dengan bersikap seperti normal-normal saja ya, itu bukan kita masukkan ke dalam riya, itu memang prosedurnya begitu. Jadi semua langkah itu kita berusaha karena Allah. Jadi Allah lah yang maha tahu nanti tentang niat kita. Tapi orang lain misalnya, iki ditampak no nyumbang gitu aja di depan kita pas ketemuan bareng. Itu jawab aja, nah pas aku kan misalnya. Jawab gitu saja. Jadi pikiran kita juga harus dipositifkan, kira-kira begitu. Saya kira cukup. Bu, ada lagi kah Bu Nurul? Sementara ini belum muncul. Yeah. Oh ini baru saja muncul Ibu. Sepeda dari Kabupaten Jombang, wah tetangga Ibu ini. Ibu Laili Aulia, bagaimana cara mengingatkan orang yang berbuat riya? Karena takutnya kita malah dianggap iri. Nah, gitu. Kemudian ada lagi baru masuk, langkah apa yang harus kita lakukan dari Ibu Divisi Pengajian, sebentar. Ibu Nuris, PDA Sampang, Divisi Pengajian dan Mubalighat. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar hati ini terhindar dari riya dan sum'ah? Nah, ini ada satu yang raise hand, apakah disilakan sekarang juga? Jam berapa Mbak Nurul sampai jam 2? Ini sudah jam 2.02. Berarti ini Ya, terakhir sudah. dari Bu Novita Ruli ini yang sedang raise hand. Baik, jadi silakan Ibu Novita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengaji sambil mencuci ayam. Buat bacaan besok. Ya Ibu. Multitasking memang ibu-ibu ini. Ya. Ini saya jadi kepingin nanti. Ya, 10 kilo. Masjid. Ya, itu Bu, kemarin itu puasa pada tahun ini, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kami itu di tempat kerja. Iya, wa inna ilaihi rajiun. Di tempat kerja itu mendapatkan ujian yang memang ada kemaksiatan yang ada di antara kita gitu, di antara karyawan, sehingga kita itu tidak bisa jenak bekerja ya, tidak bisa fokus karena maksiatan dalam bentuk apa kira-kira gambarannya Bu? Berzina, indikasinya ada perzinahan gitu loh Bu, karena memang yang laki-laki itu ya juga puasa itu ya kelihatan, yang perempuan juga katanya tidak berpuasa. Jadi mesti nanti jam berapa kita sudah pergi, nggak ada, sehingga kita itu memang kurang itu. Padahal puasa kan nggak boleh bergibah, tapi kita itu ya antara gimana ya, mengumpulkan bukti-bukti. Kita itu mengumpulkan bukti-bukti untuk tindak lanjut ya, untuk supaya ada perbaikan di tempat kami. Seperti itu, sehingga kurang konsentrasi, tapi kita ya istighfar, mohon ampun. Bagaimana Bu, misalkan kita menindaklanjuti adanya di lingkungan kita itu ada kemaksiatan seperti itu, sehingga kita kan ada tim biasa ruangan gitu, sehingga ada tim untuk keluar di mana gitu, kita itu seperti ya tidak tenangnya begitu. Jadi bekerja juga hampir tidak tenang kemarin, tapi alhamdulillah ini sebagai istrinya itu sudah mengetahui, sehingga kita kalau ada apa-apa itu bisa supaya tips-tips supaya tetap waskat terhadap suaminya, supaya tidak diloskan misalkan pergi kemana-kemana gitu, supaya kan kalau istrinya sendiri itu malah
bagus, kita lebih lega lagi gitu. Tidak, kalau istrinya tidak tahu, kita malah di situ di tempat kerja itu aduh sudah nggak bisa konsentrasi karena itu terjadi di depan kita, di depan mata kita. Itu sudah dinasihati, langkah-langkah kita itu sudah menasihati, tapi kalau lagi falling in love is tai kucing rasa coklat itu kan ya susah, malah kita yang dimarahin sendiri karena terlalu kayak Coba disuguhin tai kucing beneran, Bu. Iya. Alhamdulillah. Apakah masih berasa coklat? Jadi Nurul yang ya. betul itu kalau kaskat betul istrinya kan kita ya alhamdulillah ikut ayem gitu. Ya, terima kasih. Mohon petunjuknya kemarin puasa kita itu loh. Langkah-langkah kalau ada maksiat di depan kita itu antara penyelidikan dan gibah itu loh Bu yang oleh Beda pahala tipis ya Bu, antara kepo dan tabayun. Ya, terima kasih sudah pernah tabayun, tetapi ya salah persepsi karena memang bucin ya. Jadi kita yang malah disalah-salahkan. Terima kasih, tidak terlalu saya vulgarkan, bahaya. Terima Baik Bu, kasih. bisa ditangkap inti pertanyaannya. Baik, Eh, terima kasih pada Bu Miti, silakan. Yang pertama tadi bagaimana sih langkah-langkah biar terhindar dari ria. Sudah saya sampaikan tadi, yang pertama fokus niat pada ibadah, kemudian selalu berzikir ya pada Allah. Jadi bersyukur yang kita nikmati itu ini ya, bisa kita nikmati ini karena ini pemberian Allah. Syukur, nggak usah berpikiran yang di luar kemauan kita, jangkauan kita. Jadi juga sikap-sikap bagaimana orang lain tidak cemburu itu juga harus kita tanamkan ya pada diri kita. Memamerkan sesuatu, memamerkan sesuatu juga harus kita hindari. Karena apa? Ya wis kita bisa beli. Ya saya beli ini ya memang saya butuh, enggak aja, enggak usah. Dan kita juga menghindari kalau ada orang yang suka pamer, kita enggak usah komen, enggak usah tanya-tanya sehingga mereka tidak tunggu mau tak pameri, temanku tak pamer, temanku cuek-cuek saja. Jadi mereka mau pamer juga enggak bisa, di kita sih cuek-cuek saja menganggap hal itu hal biasa. Kemudian yang tentang kayaknya zina di bulan Ramadan ya Ibu tadi. Kenapa kalau sudah tahu zina, kemudian apalagi kayaknya ceritanya tadi ada perselingkuhan. Kalau sudah tahu di depan mata, kenapa enggak dilaporkan kepada yang berwajib? Nah, kalau sudah mereka berani terang-terangan, kan berarti kan juga dia sudah nantang berani mengambil resiko yang ada. Negara ini kan negara hukum ya. Kalau ada orang begitu, kenapa enggak dilaporkan saja? Nah, karena katanya sudah dinasehati juga, sudah ditabayun juga katanya, tapi masih tetap aja ya solusinya menurut saya ya dilaporkan saja biar tidak ada di dunia ini yang kebal hukum. Kalau apalagi di bulan puasa menodai kita sebagai umat Islam. Kira-kira begitu. Karena waktu sudah jam 2 lebih, monggo Bu Nurul. Nanti kalau kurang puas boleh japri saya. Monggo Bu Nurul nanti closing lagi Bu Korbit. Ya, Ibu selak masak. Iya, baik. Mungkin dari Ibu Umi dulu ke closing statement dari apa yang telah Bu Umi sampaikan. Ibu-ibu itu tadi bahasan tazkiyatun nafas yang kami sampaikan. Semoga kita bisa mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita di akhir Ramadan ini, sudahkah sesuai dengan harapan kita, harapan Allah, kita sudah mensucikan diri kita dari sifat-sifat sombong, riak, dan seterusnya tadi yang sudah sampaikan. Sudahkah itu hilang dari diri kita? Sudahkah kita mensyukuri segala nikmat Allah itu menjadi momen yang
untuk mengintrospeksi diri kita supaya apa? Supaya setelah Lebaran nanti kita memulai dengan lembaran baru. Yang tadinya sifat sombong tidak sombong lagi, yang tadinya sifat suka memamerkan dia sekarang tidak lagi, yang tadinya metutut sekarang murah senyum, sering menyapa. Yang tadinya tidak dermawan menjadi dermawan, karena dermawan tidak hanya bulan Ramadan saja, setelah Ramadan juga perlu. Yang tadinya menjadi panitia tidak melaporkan, sekarang laporannya sudah rapi banget mulai dari awal sampai akhir. Kira-kira begitu, semoga yang kita pelajari ini dapat menjadi penyempurna ibadah kita, dapat menjadi bekal nanti kita akan menghadap Allah. Dari saya sendiri mohon dimaafkan apabila ada ketidaksempurnaan. Saya hanya manusia biasa, segala kesempurnaan milik Allah dan segala ketidaksempurnaan milik saya sebagai manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih banyak Ibu Umi. Selanjutnya Ibu Farida mohon tampil kembali untuk memberikan closing statement untuk kajian GPM pada kali ini. 2 menit Ibu. Masih tampil lagi 1 menit ya? Oh, boleh Bu. Lebih cepat lebih baik ternyata. Iya, terima kasih Ibu-ibu yang sudah bergabung, luar biasa. Jadi walaupun tadi disambil nyuci ayam gitu ya. Enggak Bu, luar biasa itu. Ya. Remutan untung masih dicuci. Kalau sudah menggoreng bisa gosong nanti. Baik, apa yang disampaikan oleh Bu Umi tadi memang ya senantiasa itu kita kaji ya, walaupun itu dalam benak kita mungkin itu masalah-masalah biasa, katakanlah biasa terjadi. Tapi itu istilah-istilah ada riya, ada macam-macam tadi, sombong dan sebagainya itu di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali itu, di dalam kitab tasawufnya juga itu semua disebut dengan penyakit hati. Jadi penyakit hati itu yang bisa mengobati adalah dirinya sendiri. Bukan penyakit hati yang berarti liver ya, bukan. Tapi macam-macam sifat tadi yang disampaikan itu disebut dengan penyakit hati. Nah, bagaimana kita bisa mengobati penyakit hati itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Saya kira jawabannya itu sangat ringan. Apa yang kita amalkan, semua amalan-amalan kita itu kita landasi dengan ikhlas. Kalau kata ikhlas itu bisa kita laksanakan, maka kita adalah menjadi pribadi yang paripurna. Begitu ya kita pelajari bersama, kita kaji bersama, baik itu di BHIWM, Baharatul Qulub, kan seperti itu. Ternyata tingkatan orang yang mukhlisin itu adalah tingkatan pribadi paripurna yang sangat-sangat kita harapkan semua. Jadi kalau kita sudah mukhlis, itu insya Allah sudah tidak ada apa-apa. Ibarat kita sudah ya membuang kotoran yang ada diri kita lah, sudah tidak dipikirkan lagi. Saya kira itu lebih dari 1 menit, Bu Nurul. Terima kasih Bu semua, matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Farida. Alhamdulillah dapat bonus begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, kehilafan. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini membawa kebermanfaatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Dan semoga GPM ke depan kita bisa lebih meriah lagi, lebih banyak lagi, dan yang GPM yang di daerah-daerah juga semakin menggeliat. Terima kasih banyak. Mari kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan membaca surat Al-Asr dan Kafaratul Majlis. Mari kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma wa
wa bihamdika asyhadu an Asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa wa atubu ilaik. Ibu mohon tidak keluar dulu nggih, kita abadikan. Ini sudah berkurang. Dari saya terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum